Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman kaum muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Kaifa Amalahum. Dan pada kesempatan kali ini, setelah kita menyelesaikan bab tentang Rasulullah dan para tetangga, maka pada kesempatan kali ini kita membahas ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'adh dhuyuf wal mustadhifin. Interaksi Nabi dengan para tamu atau tuan rumah, ya. Interaksi Nabi dengan para tamu atau orang-orang yang menyambut tamu, atau singkatnya Nabi dan para tamu. Jadi kadang Nabi yang menjamu tamu, kadang Nabi juga yang sebagai apa? Tamu. Bagaimana Nabi ketika menjadi tuan rumah dan bagaimana Nabi ketika menjadi tamu, itu yang dibahas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Rasulullah adalah orang yang paling dermawan bil khair, yang paling dermawan dengan kebaikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahr Ramadan. Dan Rasulullah terlebih lagi dermawannya ketika di bulan Ramadan. Inna Jibril alaihissalam kana yalqau fi kulli sanatin fi Ramadan hatta yansalikha, ya, fayarid alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qur'ana. Jibril alaihissalam setiap tahun mendatangi Rasul pada bulan Ramadan sampai bulan Ramadan itu pergi, dan di situ Rasulullah, ya, memaparkan ulang Al-Qur'an kepada Jibril. Artinya kalau kata bahasa anak pondokan, deresan. Ngeri deresan? Sing mondok ya paham, ya. Deresan itu ngulang hafalan, ya. Ya, muraja. Jadi Rasulullah menyampaikan hafalannya ke malaikat Jibril, terus disimak sama malaikat Jibril. Wa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair minar rihil mursala. Dan kalau sudah ketemu Jibril sesudah deresan tadi itu atau murajaah tadi itu, maka Rasulullah menjadi lebih dermawan lagi. Jadi tanpa Ramadan pun itu sudah dermawan. Tapi ketika sudah bertemu Jibril pada bulan Ramadan, lebih dermawan lagi. Bahkan lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Nah, kemudian kata pengarang kitab, wa inna min akhassi khasaisil ajwad. Dan di antara tanda kekhususan kedermawanannya seorang yang dermawan adalah ikramidz dhaif, memuliakan apa? Tamu. Wal arabu lam takun tu'addul juda illa qaryadh dhaif. Dulu orang Arab itu tidak menganggap kedermawanan sampai dilihat dari bagaimana dia menjamu tamu. Jadi orang ini dermawan apa enggak itu? Menurut orang Arab zaman dulu itu dilihat dari qaryadh dhaif, bagaimana dia memperlakukan tamu. Ya, di situ letak kedermawanan yang sesungguhnya. Wa it'amit ta'am, dan bagaimana mereka dalam memberi makanan.
Wala tu'addu sakhiyya man lam yakun fi dzalik. Tidak dikatakan orang yang loman kecuali orang yang ngerti loman nggih? Apa? Dermawan, kecuali orang yang melakukan tadi. Itu pandai dalam menjamu tamu. Perhatikan, hatta inna ahadahum rubbama sara fi talabidh dhaifi al-mail aw milain. Bahkan dulu orang Arab itu mencari tamu. Ya, tolabah, mencari tamu. 1 mil 2 mil dicari. Mungkin ada musafir yang kekurangan makanan, mungkin ada musafir yang kurang minum, dicari. Monggo datang. Dan ini terjadi di sebagian negeri Arab. Ya, kalau musim Ramadan itu kadang-kadang nyekati orang untuk apa? Untuk apa? Hampir dulu berbuka. Bahkan di waktu Ramadan, kalau kita berada di Masjid Nabawi, itu kita masih di jalan loh, dipegangi sama bocah kecil itu, ditarik-tarik, ayo ikut kita. Apa namanya? Buka bareng sama keluarga kita. Mana? Kan semua kan banyak sufro digelar gitu kan. Gak dekat-dekat ya. Saya kira dekat sungguhan. Ternyata jauh, masuk. Wah. Rebutan cari apa? Cari orang. Bahkan tuh kalau sudah waktunya Ramadan begitu kadang bisa tukaran gara-gara sufronya melebihi jatah. Jadi tukarannya maksudnya bukan berantem ya, maksudnya bisa yel-yelan dikit gara-gara ruang untuk ngasih itu berkurang, bisa dipahami? Jadi gegerannya karena rebutan ngasih, bukan rebutan apa? Rebutan dapat sesuatu. Lah itu karena memang tradisi Arab seperti itu. Ya, maka di sini dikatakan wal arabu lam takun tu'addul juda illa qaryad dhaif. Jadi menurut bangsa Arab dulu itu tidak dikatakan kedermawanan sampai dia itu pandai dalam menjamu tamu dan memberi makanan kepada tamu. Bahkan mereka rela mencari berapa tadi? Mencari apa? Seorang tamu 1 mil. Mungkin ada orang kesasar nggak punya makanan, mungkin ada orang kesasar nggak dapat naungan, dipersilakan masuk dulu. Dan itu termasuk akhlak yang mulia. Rasulullah menetapkan itu meskipun tradisi jahiliyah itu. Orang Arab meskipun jahiliyah tapi itu nggak hilang. Ikramu apa? Dhaif. Dan Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, ini kan akidah. Betul apa enggak? Seakan-akan Nabi mengatakan sapa wong sing akidah bener kudu iso memuliakan tamu. Ini menunjukkan Rasulullah orang yang luar biasa. Dan kedermawanan Rasulullah itu diungkap oleh Khadijah radhiyallahu anhu, dan kemarin sudah saya sampaikan itu. Jadi ketika Rasulullah dari Gua Hira ketakutan menggigil, didatangi makhluk yang aneh, dapat wahyu pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Rasulullah kan enggak ngerti asal usul ini semua kan. Ketakutan Rasulullah turun sambil menggigil begini. Sampai di rumahnya Khadijah, Rasulullah mengatakan zammiluni, selimutilah aku. Ketika sudah agak reda, maka Siti Khadijah bertanya, ada apa wahai suamiku? Maka baru cerita, ini khasyitu ala nafsi, aku mengkhawatirkan ada kejadian yang menimpa diriku karena ada sesuatu yang aneh. Lihat apa kata Khadijah. Khadijah meredam ketakutan Nabi, kekhawatiran Nabi dengan ungkapannya yang ungkapannya ini melegenda sampai detik ini diriwayatkan dari generasi ke generasi. Ucapannya Sayyidatuna siapa? Khadijah. Ucapannya begini. Fa wallahi la yuhzikallah. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan dirimu wahai suamiku. Wa fa wallahi innaka latasilur rahima. Engkau adalah orang yang benar-benar nyambung tali rahim. Wa tasduqul haditsa. Kau adalah orang yang jujur dalam berkata, enggak pernah dusta. Wa tahmilul kal. Dan engkau adalah orang yang man la yastaqil bi amri
Al-infaq ala dhaif, engkau adalah orang yang suka memberi infak kepada orang yang lemah, anak yatim maksudnya. Wa taksibul maqdum, dan engkau adalah orang yang suka membantu orang yang susah, orang yang kesusahan, yang miskin papa. Wa taqrid dhaif, ini. Dan engkau orang yang pandai memuliakan tamu. Buatkan makanan untuk tamu, ya, ngasih hidangan untuk tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau suka menolong orang-orang yang terdolimi. Nah, itu disampaikan oleh Khadim. Itu menunjukkan bahwa memang memuliakan tamu sudah menjadi akhlak Nabi bahkan sebelum jadi apa? Nabi. Dengan ucapan dari Sayyidatuna Khadijah tersebut. Kemudian wa madahan nabiyyu man yakrid dhaif wa ja'alahu min khiratin nas. Rasulullah memuji orang yang memuliakan tamu dan menjadikannya tanda termasuk sebaik-baik manusia. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah pernah berkhutbah pada perang Tabuk. Perang Tabuk itu musuhnya siapa? Jamaah. Perang Tabuk musuhnya kafir Quraisy apa Persia apa? Hah? Yahudi. Yahudi sekarang, Pak. Tabuk ini sebenarnya ya jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya. Perang apa? Tabuk ini melawan siapa? Romawi. Perang Tabuk ini perang yang ada 3 sahabat yang enggak ikut itu lah. Kemudian turun ayat dihajar, diboikot sama para sahabat selama berapa hari? 50 hari. Di antaranya adalah Ka'ab bin Malik, dan akhirnya turun ayat menerima tobat mereka yang ceritanya terkenal itu loh, ya. Yaitu perang Tabuk. Di perang Tabuk ini Nabi dan para sahabat enggak ada makanan. Sampai Nabi dan para sahabat makan apa? Makan apa? Kuda. Ya kuda ya enak, Pak. Makan apa? Hah? Mana enggak pernah dengar? Makan? Iya. Apa? Babi. Enggak. Padang bahasa repot kali babi. Enggak pernah dengar? Makan belalang, Pak. Belalang. Tapi enggak ada makan belalang. Makan belalang. Dan makan apa? Ya ini dedaunan, sampai seandainya diantar kata para sahabat, seandainya kami mengeluarkan kotoran kami seperti domba mengeluarkan kotorannya. Ngeri itu perang Tabuk. Tapi menang, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi ya? Nah, perang Tabuk tadi ya. Rasulullah berpidato waktu perang Tabuk. Faqala ma fin nasi mithlu rajulin akhadha bi anani farasihi fayujahidu fi sabilillahi wa yajtanibu syururan nasi wa mithlu rajulin batin fi ghanabihi yakri dhaifahu wa yuaddi haqqahu. Tidak ada di manusia ini seperti seorang yang mengambil tali kekang kudanya, terus dia berjihad di jalan Allah. Kemudian dia menjauhi suroran nas, kejelekan-kejelekan manusia. Seperti juga tidak ada yang seperti seorang laki-laki badui dengan gembalaannya. Gak ada yang lebih baik di dunia ini, ya, seperti seorang laki-laki yang mengambil tali kekangnya, berjihad di jalan Allah, kemudian menjauhi kejelekan-kejelekan manusia. Dan juga wa mithlu rajulin, ya, tidak ada yang seperti seorang laki-laki badui fi ghanami, yang suka ghanam, domba. Orang badui kan suka bawa domba sambil bawa tongkat di gembala. Nah ini, dan dia memuliakan tamu, dan wa yuaddi haqqahu, dan memuliakan haknya tamu. Nah, intinya di sini Rasulullah itu menjadikan di antara ciri baiknya seseorang itu dilihat dari bagaimana dia memperlakukan tamu. Jadi sebenarnya kalau ada tamu itu Allah sedang menggiring pahala untuk kita. Jadi yang sabar kita ini. Ya, mungkin waktu kita berkurang, mungkin harus ada bisa untuk yang lain, tapi karena ada tamu jadi
Jadi kalau ada tamu itu Allah sedang menggiring pahala untuk kita. Selama tamunya nggak dablek ya, perlakukan dengan baik. Meskipun dablek didik, kita harus sabar. Kecuali memang datang dan nggak penting dan ngerasani orang dan nggak bermanfaat, itu beda lagi. Intinya nang omahku gak apa-apa, tapi ojo ngerasani wong, ojo ngal sing aneh-aneh. Monggo dilayan dengan baik. Karena kalau ada tamu yang datang ke rumah kita, sebenarnya Allah sedang menggiring pahala untuk kita. Ya, sama dengan ada hewan yang datang ke rumah kita minta makanan, itu Allah sedang memberikan atau menggiring pahala untuk kita. Ada ayam nih dekat-dekat ke kita, sudah kasih sesuatu biar dia pergi. Atau kucing. Ya, itu adalah cara Allah menggiring pahala untuk kita. Jangan dilempar, jangan dipukul. Ya jangan. Ya. Kemarin kan saya ceritakan di tempat ini ya. Masih ingat gak ada Rasulullah sama Siti siapa kemarin, saya lupa, istrinya beliau, tiba-tiba ada kambing tetangga masuk. Masih ingat? Kemarin saya jelaskan ke antum, betul ya? Betul ya? Terus ngambil rotinya Rasul. Wah, istrinya Nabi mau apa? Mau mukul, dan kata Nabi, biarkan. Itu padahal nyolong roti masuk rumah, ya kan? Ya, jadi ya harus sabar. Itu sebenarnya pahala digiring untuk kita, ya. Wa bayyana anna dhiyafa haqqun ala muslim. Rasulullah menjelaskan bahwa bertamu itu hak atas setiap muslim. Lailatul dhaifi haqqun ala kulli muslim. Malam untuk tamu itu hak bagi seorang muslim. Ya, faman asbaha bi finaihi fahuwa alaihi dainun insya'a inta wa insya'a taraka. Kalau di paginya dia ada di halamannya, maka dia seperti punya utang. Apakah dia akan melunasi utang itu ataukah dia membiarkan berlalu? Maksudnya kalau kamu punya tamu itu kayak utang, harus dibayar gitu. Harus dimuliakan gitu ya. Kemudian berikutnya, wa bayyana miqdari dhiyafah. Rasulullah menjelaskan ukuran bertamu. Tidak boleh lebih dari berapa hari? Iya, tidak boleh. Tidak boleh lebih dari 3. Dan kemarin sudah saya jelaskan ini. Nah ini, fi awqatil makhmasa wasyidda yatajalla ikramahu lidhaif. Di saat paceklik dan kurangnya makanan, sangat nampak kedermawanan Rasulullah dalam memuliakan tamu. Dari Miqdad bin Amr, qal ji'tu ana wa sahibun li. Aku datang beserta temanku. Berarti berapa orang? 2 orang ya. Qad kadat tadhhabu asma'una wa absaruna minal jusa'. Hampir-hampir penglihatan kami, pendengaran kami itu hilang pergi karena saking kelaparan kami ini. Berapa orang tadi? 2 orang ya. Jitu, saya dan temanku. Berarti 2 orang. Miqdad bin Amr dan temannya. Saking laparnya sampai seakan-akan pendengaran dan penglihatan kami itu pergi hilang. Saking laparnya. Dan memang itu dirasakan para sahabat, bukan seperti kita yang sekedar lapar dikit itu. Mereka benar-benar lapar. Bahkan sahabat Nabi Ahlus Suffah, Abu Hurairah sampai hampir pingsan dan seterusnya itu, karena saking benar-benar laparnya. Jadi lapar dulu itu benar-benar lapar, bukan sekedar kurang dikit, enggak, lapar sungguh. Apalagi mereka orang muhajirin. Muhajirin gak punya lahan, gak punya kurma, gak punya makanan. Mereka berangkat dari Mekah gak bawa apa-apa. Betul? Nah, jadi memang benar-benar lapar. Sampai digambarkan di sini tadhabu asma'una wa absaru. Sampai-sampai penglihatan kami dan pendengaran kami hampir hilang. Mereka saking parah itu kelaparannya. Dan memang ya akhi, ya ikhwani, wahai bapak-bapak, Saudi itu sebelum ditemukan minyak, itu parah. Ya, gersang, tandus. Yang ngomong sendiri mereka. Pada waktu itu saya di Riyadh mendengarkan khutbah Jumat. Diingatkan dulu ajdaduna, mbah-mbah buyut kita menceritakan kita. Orang Saudi dulu supaya bisa makan harus pergi ke Senegal, pergi ke India. Dulu sebelum ditemukan minyak.
Pergi ke Afrika yang tidak semua negara Afrika itu tandus lah. Karena negara Afrika juga ada yang dilalui apa? Khatul istiwa, garis khatulistiwa. Sedangkan antum tahu sendiri setiap negeri yang dilalui garis istiwa kan sumber daya alamnya bagus. Bisa dipahami toh? Sebagian negara Afrika itu ada kayak pisang, kayak itu banyak. Karena dilalui garis khatulistiwa. Lah dulu itu mereka harus bermigrasi atau bukan migrasi, mencari pekerjaan sampai ke luar-luar. Itu dulu sebelum ditemukan apa? Petrol atau minyak. Nah sekarang ditemukan, jadi alhamdulillah mereka terangkat hidupnya. Artinya dulu memang benar-benar susah di sana itu, Jazirah Arab susah. Makanya dulu saya sampaikan ke panjenengan, sampai Romawi, sampai Persia aja tidak tertarik kan gitu kan? Untuk apa? Menaklukkan apa? Iya, menjajah kalau bahasa sekarang, untuk menjajah Jazirah ya, karena saking nggak ada makanannya, saking kering kerontangnya itu. Nggak bisa bayangkan dulu Sayyiduna Ibrahim membawa Hajar ke negeri yang tandus kersang, nggak ada makanan, nggak ada minuman, ditaruh jegedak, betul? Ditinggal, bingung lah ini Siti Hajar ini, sana nggak ada apa-apa, gimana tandus-tandus nggak ada apa-apa, plus bawa anak kecil, bagaimana bisa hidup? Kan gitu. Ibrahim nggak noleh lagi. Akhirnya paham nih, Hajar paham bahwa ini nggak mungkin, ini mesti ada perintah dari langit, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Siti Hajar mengatakan, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruhmu seperti ini? Maka Ibrahim baru jawab, na'am, iya. Akhirnya Hajar wis paham. Idan lan yudayyi'an Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan kami. Karena kalau pakai hitung kan manusia mati tuh dua orang itu. Kalau pakai kalkulasi manusia, betul apa enggak? Coba bayangin orang wedok, perempuan nggak punya daya dan upaya, terbatas kemampuannya, plus bawa apa? Bocah bayi, yuk bayang hidup di negeri tandus, nggak punya pengalaman, nggak ngerti bahasa Arab. Loh, ya bener tuh, iya. Loh iya, Siti Hajar kan bukan orang Arab, wong di. Loh kok ragu-ragu orang sing Palestina, orang sing Mesir. Siti Hajar orang mana? Orang Mesir. Mesir pada waktu itu belum Arab, bangsa Kipti, betul toh? Sedangkan Arab Mekah sudah Arab, sudah Hijaz. Ya, dulu saya terangkan Arab ada berapa? Arab ada berapa? Orang Arab itu ada berapa? Orang Arab itu ada 3. Yang pertama Al-Arab Al-Aribah, Arab yang asli, benar-benar Arab. Itu tinggalnya di Yaman. Aslul Arab Al-Yaman, aslinya Arab itu Yaman. Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir itu karena perpindahan orang Arab ke sana, migrasi, ditaklukkan jadi negeri Islam kan gitu ya. Dulu aslinya tidak Arab mereka. Mauritania, Maroko, Aljazair, Tunisia dulu sebelum ditaklukkan Islam, suku apa mereka? Dalam apa? Barbar, betul. Betul, suku barbar mereka. Jadi dulu itu Maroko, Aljazair, Tunisia sebelum ditaklukkan kaum muslimin, mereka sukunya suku apa? Barbar. Sudah ditaklukkan ya jadi Islam, jadi Arab. Sudan bareng. Meskipun orangnya itu hitam tapi Arabi mereka. Ya, terus nyebrang ke Spanyol. Nah, itu asal Arab ada di mana tadi? Yaman. Yang kedua itu namanya Arab Al-Aribah. Yang kedua Arab Al-Musta'ribah. Musta'ribah itu ya anak keturunannya Ismail. Ismail nikah sama wanita Jurhumiyah, wanita Arab. Turun temurun nikah Arab. Ya, mereka ini jadi Quraisy nanti. Ya, Quraisy turun jadi Bani Hashim. Betul tak? Bani Hashim turun jadi Rasulullah. Jadi Rasulullah itu termasuk jenis yang Arab yang musta'ribah, yang keturunannya siapa tadi? Ismail. Ismail sendiri bapaknya Nabi Ibrahim. Ibrahim orang kok Palestina meneh. Irak, Babilonia. Ya, Mesopotamia. Ya. Terus ketemu sama Siti Hajar orang Mesir. Tadi nih Ismail datang ke tanah Mekah nikah sama wanita
Arab Jurhumiyah. Nah, ini namanya Arab Musta'ribah. Dulu di Yaman itu terjadi, ada kerajaan besar nama kerajaan Sabah. Ingat tahu kan? Waktu mereka masih iman, gemari Paloh Jinawi. Terus ada bendungan terkenal namanya apa? Saddu Ma'rib. Ma'rib sampai sekarang ada di Yaman, nama kota Ma'rib. Dulu ada bendungan besar, itu ceritanya cerita Yaman kuno itu. Bendungannya ini jebol. Sehingga penduduk Yaman, aslul Arab tadi itu, al-Aribah tadi itu berbencar kemana-mana. Di antaranya mereka hijrah ke Yathrib. Bisa dipahami ya? Di Yathrib nanti beranak pinak jadi Aus dan Khazraj. Berarti Aus dan Khazraj aslinya orang mana? Orang Yaman. Biar antum tahu, Aus dan Khazraj aslinya orang Yaman. Sehingga bisa disimpulkan Al-Ansor itu termasuk Arab jenis Al-Aribah. Sedangkan Muhajirin kan dari Quraisy. Betul ya, kebanyakan. Quraisy dari Adnan, Adnan dari Ismail, kan gitu kan? Berarti yang Quraisy ini atau yang Muhajirin ini Musta'ribah. Ya, Al-Ansor Al-Aribah, Al-Muhajirin Al-Musta'ribah. Kurang satu apa? Al-Arab Al-Ba'idah, Arab yang punah, yang gak ono keturunannya. Siapa itu? Kaumnya Nabi Hud dan kaumnya Nabi Soleh. Ingkorodo, apa namanya, terputus nasabnya karena dihempaskan oleh Allah, diadab mati semua. Tidak ada tiga itu jenjar. Kembali ke materi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sampai dawa kan tadi bakas apa tadi? Ya beginilah kalau lengah ini sampai Mikdad tadi ya. Jelaskan masalah Mikdad tadi. Ketemu sudah. Mikdad bin Amr. Dia ini berkata, saya mau tadi kan jelaskan bahwa dulu bangsa Arab kalau lapar itu benar-benar apa? Lapar. Ditanya gitu tadi sampai situ. Terangkan tandus dan terus. Kata Mikdad bin Amr, aku datang dan temanku. Kami benar-benar lapar sampai-sampai kelaparan itu membuat pandangan kami dan penglihatan kami itu hilang. Mata kunang-kunang, pendengaran sudah enggak tajam lagi. Berat, betapa laparnya itu. Faja'alna nata'arradu linnas, kami datangi manusia. Falam yudhifna akadun, tapi enggak ono sing paham, enggak ono sing peka. Enggak ada yang jamu kami sebagai tamu. Fa'ataina nabiyya, maka kami datangi Rasulullah. Terpaksa sudah kepepet senang Nabi aja. Nabi akan ngasih solusi. Fa'ataina nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqulna, maka kami datang ke Nabi dan kami berkata, ya Rasulullah, bina ju'un syadidun. Kami merasakan kelaparan yang sangat dahsyat ya Rasulullah. Makanya kita ini sering ya, mohon maaf saya break saja. Nikmat makanan itu luar biasa. Siapa yang nyangka Suriah yang dulu makmur gemaripah gitu, dihantam prahara perang gak karu-karuan gitu, orang cari makan gak ada apa-apa. Sempat sampai titik itu kan, sampai cari di sampah-sampah itu ada ini di pangan. Padahal bau kita aja gak mau. Padahal bisa jadi sebelum perang orang kaya itu. Kalau sudah perang gak ada urusan kaya pak. Ente mau bawa berangkas, siapa yang bisa bawa berangkas? Bom-boman kok bawa berangkas. Lebih baik nyawanya yang selamat. Betul apa enggak? Berangkas ketinggalan, jatuh kena roda lu dah. Kawan wong sugih pisan. Padha kabeh menungso sing gawa baju tok. Kayak sekarang yang terjadi di mana? Di Gaza. Semoga Allah menolong mereka dan mengalahkan Zionis Yahudi. Qatalahumullah. Gimana mereka itu? Gak ada pak, saya lihat itu potongan videonya itu gak ada minuman. Sampai limbah, tahu limbah? Limbah itu dikerui sama botol mineral pak. Didiamkan dulu. Gak ada, daripada mati kehausan diminum. Makanya nikmat, makan jenengan nih, kalau ada makanan di atas meja habiskan. Kalau masih bagus dan anda gak padahal bagus, kasihkan orang segera. Gampang Ustaz, tahu kan sugih Ustaz, gampang kena dituku meneh. Masalahnya bukan awakmu sugih. Masalahnya kuatir ditegur Allah, dikai rasa lapar supaya kamu tahu nikmat makanan ini. Itu cowok dini adab Allah turun. Iya, orang sebagian orang Arab, orang Mesir kalau ada
Kalau ada roti jatuh itu Pak, ya Allah sedih, mereka diambil, diciumi, ditaruh di atas, barangkali ada burung biar apa? Dimakan burung. Gak tega lihat roti kececeran di jalan, diambili, ditaruh di atas biar dimakan apa? Burung. Dan kita ini kalau di depan rumah kita, di kulkas kita banyak makan, hati-hati, takut. Bukan karena bisa beli lagi, kalau itu mah gampang, semua orang bisa beli lagi. Takutnya itu kita diberi Allah hukuman, gak bisa merasakan makanan lagi gara-gara kita tidak mensyukuri nikmat apa? Makanan. Ya kayak yang terjadi di sebagian negara itu. Ya Allah, siapa yang nyangka negara yang kayak gitu dulu, sekarang gak bisa makan aja sulit. Cari di sampah-sampah makan, ya Allah. Ya, ini makanya kita harus, kalau masalah makanan ini temenan ini. Ya, jangan sampai mubadzir. Ke restoran ya, beli yang sekiranya habis. Jangan sampai gak habis. Bukan masalahnya sampean kaya, bukan masalah itu. Bukan masalahnya sampean bisa beli lagi, bukan. Masalahnya adalah khawatir kita dihukum oleh Allah karena gak bisa mensyukuri nikmat makanan. Dikasih rasa ju' sebagai balasan karena kita gak bisa mensyukuri nikmat makanan. Makanya masih ingat gak? Abu Bakar kelaparan, Umar kelaparan, keluar rumah. Masih ingat? Diajak Nabi. Itu kan? Ketemu seorang sahabat Nabi, dikasih ini, dikasih itu. Sudah itu kasih kurma, kasih air minum, betul tak? Apa kata Rasulullah? Rasulullah berkata kepada Abu Bakar dan Umar, apa? Summa latus alunna yauma idin anin naim. Kalian akan ditanya tentang nikmat yang diberikan kepada kalian. Kurma sama air diucapkan seperti itu. Apalagi yang misalnya orang di rumahnya banyak makanan dibiarkan basi, dibuang ke tempat sampah. Nah, ini hati-hati ya. Hati-hati. Itu dosa loh, perbuatan dosa loh. Jangan dikira enggak dosa, itu dosa itu. Membiarkan makanan terlantar tidak dimakan siapa-siapa itu perbuatan dosa. Ya, bukan sekedar enggak apa-apa kita punya uang, bukan itu. Itu dosa itu. Karena engkau tidak pandai mensyukuri nikmat Allah berupa makanan. Makanan itu nikmat Allah, mana dalilnya? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Makanan itu nikmat dari Allah, disebutkan dalam Al-Quran. Nikmat makanan, nikmat rasa aman, itu nikmat yang luar biasa. Jangan kita tidak syukuri ya, nikmat aman, nikmat makanan kita syukuri. Itu ya. Lah ini sahabat ini sudah kelaparan mentok, nggak ada yang jamu, datang ke Nabi. Nabi memberi solusi tidak hanya masalah agama, bahkan masalah duniawi. Rasulullah juga ngasih apa? Solusi. Ya Rasulullah, bina ju'un syadidun fata'arradna lin-nasi falam yudhifna ahadun. Ya Rasulullah, kami lapar yang sangat luar biasa, kami datang ke manusia, tidak ada satupun orang yang menjamu kami. Fa'atainaka, maka kami mentok ya Rasulullah, kita datang kepadamu. Fadhahaba bina ila manzili, maka kami diajak Nabi ke rumahnya, enggak pakai mikir. Enggak pakai Nabi mengatakan kamu berapa orang, cukup enggak sih? Enggak, langsung dibawa Nabi. Fa idza thalathatu anjudin faqala an-nabiy ikhtalibu hadzal laban bainana. Terus Rasulullah menjumpai di tempatnya ada beberapa domba, maka Nabi berkata, peralah susunya kambing-kambing tadi. Fa kunna nakhtalib, akhirnya kami memerah. Fayasrabu kullu insanin minna nasibuhu, maka kami, berapa orang tadi tamunya tadi? 2 ya. Maka kami meminum bagian kami. Wah, kenyang. Biasa ya dulu, orang dulu itu datang terus diambilkan apa? Susu apa? Kambing itu dulu kayak gitu, langsung diambil begitu aja, diminum gitu. Itu dulu ya. Sekarang gimana, kambingnya nggak ada di sini. Kalau dulu kayak gitu, Pak. Ya, kalau ada tamu langsung ke belakang, dikasih gitu. Dan saya pernah bertamu ke rumah salah seorang syekh di Arab Saudi, yaitu diajak ke kandang unta gitu, langsung dipereskan. Disuruh minum gitu. Pertama kita ini diminum apa enggak ini? Banyak untuk Pak, ngerti untuk tak apa? Usai wake. Piye cara ngopi? Ternyata disaring duluan. Alhamdulillah disaring. Lumayan lah daripada yang tadi itu. Ya gitu, memang kebiasaan mereka seperti itu. Ini belakang rumah loh diambilkan. Ya, kalau sekarang ya kehidupan kayak gini nggak mungkin di belakang rumah ada apa? Kambing. Kalau di desa masih mungkin itu. Ya setiap orang punya peternakan apa? Punya hewan-hewan di belakangnya.
Akhirnya sahabat tadi minum sampai kenyang. Wa narfa'ulin nabi nasibahu. Ya, kita serahkan ke Nabi, ya Rasulullah, ini milik panjenengan, kita perahkan tadi. Fayaji'u minal lail fayusallimu tasliman wa la yuqidu naiman. Sampai datang malam hari, Rasulullah mengucapkan salam, tidak membangunkan orang yang tidur. Kemudian Nabi berangkat ke masjid, Nabi sholat. Kemudian Nabi kembali, tujuannya untuk minum minumannya. Fa'atani syaitan. Nah ini ngeri. Mikdad bin Amr ini didatangi syaitan. Fa'atani syaitanu dhata lailatin. Malam-malam aku, Nabi belum minum itu. Tempatnya apa? Minumannya Nabi tadi loh. Belum diminum Nabi. Malam-malam tuh. Fa'atani syaitanu dhata lailatin. Malam-malam setan datang kepadaku. Waqad syaribtu nasibi, aku sudah minum bagianku sudah, bagian temanku sudah, bagiannya Nabi masih belum. Faqala Muhammad ya'til ansor. Jadi setan itu membisiki. Bisiki siapa tadi? Mikdad bin Amr. Muhammad ya'til ansor. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi orang Ansor. Ya, fayusibu indahun, tentu Rasulullah di sana sudah mendapatkan apa? Jamuan, makanan, minuman. Ma bihajatil hadil jur'ah. Sudah enggak butuh lagi dengan wadah yang tersisa di situ tadi yang ada apa namanya? Susunya. Fa'atituha. Akhirnya aku nuruti bisikannya setan tadi itu. Aku datangi tempat minumnya Nabi tadi. Fasaribtuha, aku minum. Waduh, ini fatal ini sebenarnya ya. Fatal enggak ini? Wah, fatal muni Nabi loh padahal ini. Ketika minuman itu masuk ke perutku, aku tahu, oh ini kesalahan ini. Dan fatal kesalahan ini. Bayang nonggone Nabi diombe. Wah, fa'alim tu annahu laysa. Wah, aku tahu ini salah ini. Enggak bener nih. Nadamani setan datang lagi menjadikan aku lebih menyesal. Waihak, celaka kamu. Apa yang kamu perbuat? Kan setan sukanya gitu. Ini bukan setan enggak wallahu alam ya, enggak mesti ada wujudnya ini. Maksudnya bisikan-bisikan gitu kan, pertama kan didorong. Kalau udah terjatuh, biasanya datang lagi, ngapokno, ayo ngapok. Ada bisikan lagi. Nadamani syaiton, setan terus bisiki aku supaya aku menyesal, aku takut. Dan setan membisiki aku dan berkata, waihak, celaka kamu. Masonata, apa yang kamu lakukan? Asyarib tasarab Muhammad, kamu telah minum minumannya Muhammad. Ada tak orang kayak kamu itu? Kamu minum minumannya Nabi. Fayaji'u falayajidu, nanti dia datang dan enggak akan jumpai. Fayatu alaika, dan pasti nanti akan berdoa jelek kepadamu karena engkau telah menggondol minumannya, kan gitu. Oh, dibisuki terus. Dan kalau sudah Nabi mendoakan jelek padamu, fatahlik, kamu pasti binasa. Fatadhabu dunyaka wa akhiratuka, dan telah hilang duniamu dan akhiratmu. Wah, ini gelisah. Siapa yang gelisah? Mikdad, gimana nanti kalau Nabi datang terus mana minumanku, piye aku jawab? Bingung deh, gelisah ya. Tak tenang ya. Waja'ala la yaji'ni naum, sampai aku enggak bisa tidur. Malam ini kelimpung kanan kiri, enggak bisa tidur. Wa amma sahibaya fanam, adapun temanku tadi tidur sek langsung dia. Adapun aku enggak bisa tidur. Ya. Walam yasna'a ma sonatu, keduanya kok dua orang ya di sini sih. Min bidin qala jitu anak wa sahibun li, dua orang berarti ya. Tapi kalau di sini kok dan dua temanku, berarti tiga dong, iya kan? Ada perubahan ini. Intinya temannya tidur lah, gampangannya begitu. Temanku tidur semuanya, nggak ada masalah. Faja'an Nabi, wah Nabi datang. Oh deg hatinya ini. Gimana kalau nanti Nabi cari apa? Susunya harus nggak ada. Ngomongku piye masa kok tak ombe ya Rasul, kan nggak enak kan ngomongnya. Faja'an Nabi fasallama, Nabi datang ucap salam, assalamualaikum, kama kana yusallim, seperti kebiasaannya Nabi kalau datang ucap salam. Tuma atal masjid, Nabi datang ke masjid dulu. Biasanya gitu Nabi itu datang ke masjid dulu. Kan rumahnya Nabi apa? Tempelan apa, dampingan. Fasolat, terus sholat 2 rakaat biasanya. Tuma atasyarabahu, Nabi datang mencari apa? Susu. Temenan iki. Fakasafa'anhu, dibuka sama Nabi. Falam yajidhu syai'an, wadai kosong. Faro-faro saw ila sama.
Rasulullah model model gitu biar arek gitu deh. Model Rasulullah gitu biar arek ya. Tapi Nabi kan akhlaknya mulia ya kan? Farafa'a ra'sahu ila sama, Rasul mengangkat kepalanya ke langit. Itu artinya Mikdad. Bener jari setan ini. Pasti ndonga sing elek iki. Ya kan? Kan tadi kan setan kan ngomong gitu kan. Nanti pasti ndoakan. Fakultu al-an yad'u alayya. Sekarang ini Rasul berdoa jelek ini. Wah, aku celaka, pasti binasa. Dilalah dongane Nabi malah sebaliknya. Rasulullah ngerti digigilo. Siapa? Diganyang apa? Kok diganyang sih? Bukan ya, ini bahasa Surabaya kan gitu. Di softoi sama sahabat. Perhatikan doanya Nabi begini. Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, berikan makanan kepada orang yang memberiku makanan dan berikan minuman kepada orang yang memberiku minuman. Oh, ya ini cara kafaratnya nih. Aku harus ganti susu tadi gitu loh maksudnya. Fa'amitu ila samla fasad alayya fa'aqatu safra fantolaktu ilal, maka aku datang cari kambing, saya peres kambingnya. Terus aku apa? Aku perah maksudnya. Terus aku kasihkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tahu itu dan ya Rasulullah memaafkan. Urusan kayak gini Rasulullah enggak memaafkan ya teman ya kan. Rasulullah tahu itu dan Rasulullah memaafkan. Cuma setan aja enggak apa? Memberi nama. Fa'adbahu li Rasul fa idza hiya hafilatun. Nah. Intinya diganti oleh sahabat tadi sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun minum, ya. Rasulullah tahu bahwa itu diminum Mikdad tahu dan Rasulullah berkata seperti ini. Ihda sau'ataka ya Mikdad, ya. Ini salah satu hal enggak bagus yang kau lakukan wahai Mikdad gitu. Fakultu ya Rasulullah maka min amrika nakadha fa'altu. Terus terang tadi itu ya Rasul begini-begini, aku masih lapar, aku minum ya Rasulullah begini. Karena memang susu itu kan tidak sekedar minuman ya, tapi juga apa? Makanan, bisa membuat kenyang gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma hadi illa rahmatun minallah, tidaklah ini kecuali rahmat dari Allah. Afala kunta adantani, kenapa kamu tidak ngomong saja ke aku? Fanuqidha sahibaina, ya. Dan kita bangunkan kita bangunkan sahabat kita. Wallahu alam. Faqultu walladhi ba'atha bil haqqi ma ubali idza asabtuha wa asabtuha ma kaman asaba manunan nas. Fadhahiktu hatta alqaitu ila al-ardi. Ma'ana annahu kana inda khusnin shadid khaufan. Intinya awal-awal dia Mikdad ini merasa ketakutan luar biasa, takut Rasulullah tidak terima, tapi dengan melihat keridhaan Nabi akhirnya siapa namanya? Mikdad bin Amr akhirnya senang dan bahagia, Rasulullah memaafkannya. Ya inilah kehidupan ya, sahabat juga bahkan ada yang lebih dari ini kan gitu kan. Ada yang apa? Tidak ikut perang, itu kan lebih dahsyat lagi kesalahannya kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya juga menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat juga manusia biasa, tidak dapat wahyu dari langit, kadang salah. Cuman keberadaan Rasulullah di tengah-tengah mereka itulah rahmat bagi mereka, ya, membimbing para sahabat secara umum. Tapi kalau secara umum para sahabat adalah orang-orang yang termasuk sahabat tadi mulia, cuman ya tadi itu kena bisikan setan. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kana yujalisu duyufahu wa yadhak ma'ahum wa yatabassat ma'ahum fil hadis. Kebiasaan Nabi kalau datang dhaif, tamu, Nabi duduk menyertainya dan ketawa, senyum dengannya dan ngobrol dengannya. Itu kebiasaan Nabi. Seperti diriwayatkan dari Thauban. Thauban itu siapa? Maula Rasulullah. Maula itu apa? Mantan budak. Dulu budak terus dimerdekakan, itu namanya maula. Thauban maulanya Nabi. Qala, Thauban berkata, nazala bina dhaifun badwiyun, datang tamu badui. Badui itu apa? Orang Indonesia nyebutnya Arab Badui kan gitu ya. Badui itu gak mesti Arab, dimanapun ada Badui. Suku lain pun ada yang Badui. Bisa dipahami nggih? Badui itu desa, gak kenal peradaban,
nggak ngerti tata kehidupan orang kota, udik orang kampung bisa kita, gitu ya. Kurang punya tata krama kan gitu ya orang Badui. Sampai ada yang pipis di mana? Di masjid. Orang Badui itu kalau datang di majelisnya Nabi yang paling senang siapa? Sahabat. Pokoknya Rasulullah duduk-duduk dengan para sahabat. Berarti kan orang Madani, orang kota lah, iya kan? Lagi nyimak ilmu di depan Nabi, tiba-tiba ada orang Arab Badui kampung datang. Itu para sahabat seneng ya. Wih, orang Badui. Seneng mereka. Kenapa kok seneng? Soalnya mesti takoni aneh-aneh. Iki orang Arab tahu, mesti takoni aneh-aneh. Sahabat itu asli ini pengen takon, tapi kan sungkan sama Nabi gitu. Lah orang Arab Badui ini gak punya toto kromo, jeladur kata orangnya, gak tidur lah bahasa orang Surabaya. Maka orang Arab Badui itu gampang takon, ya Muhammad tuh, gak pakai Nabi kadang-kadang. Ya Muhammad, akhbirni kan, takon sing aneh-aneh gitu. Makanya sahabat itu kalau ada orang Arab Badui seneng karena pasti takon yang aneh-aneh. Ya, seandainya kita yang takon izin kan gitu kan. Tapi kan ada orang Arab Badui, Rasulullah memaklumi kan gitu. Ya, jadi kadang-kadang para sahabat itu merasa dapat ilmu dari kedatangan orang-orang Arab Badui. Lah ini orang Badui datang ke Nabi. Tapi ini bukan di majlis, tapi di mana? Di rumah. Fajalasa bihi Rasulullah, Rasul duduk. Amama buyutihi, di depan rumah Nabi. Di depan rumah Nabi. Faja'ala yas'aluhu anin nas kaifa farihahum bil Islam. Maka si Badui ini tanya Rasul tentang orang-orang. Wa kaifa hadim bis shalah, tanya tentang sholat, tanya tentang ini. Baguslah termasuk tanya-tanya lah gitu ya. Hatta yaraitu wajah Rasulullah nadhar. Rasul senang sama tamu ini sampai kelihatan. Rasul itu kalau senang sama enggak kan kelihatan dari apanya? Bagi orang yang sering berinteraksi dengan Nabi, tahu Nabi itu kondisi ridho sama Nabi kondisi tidak ridho. Nabi ini ridho sama tamu ini, senang, wajahnya kelihatan. Hatta idza intafakhon naharu wa hana aklu ta'am, sampai siang hari. Ya, waktu makan datang. Da'ani, maka Nabi manggil aku. Siapa tadi namanya? Thauban maulanya. Fa asara ilayya mustakhfiyan la ya'lu ani tibaita Aisyah. Rasulullah ngasih kode, ngasih tanda ke aku pelan-pelan. Datanglah ke rumah Aisyah, fa akhbirha, sampaikan kepadanya bahwa Rasulullah punya tamu. Ya, mustakhfiyan, sembunyi-sembunyi. Artinya nek pengen nyugi tamu ojo sore, ojo banter-banter, ojo gede-gede. Ono tamu terus telepon, ya tolong, jangan, sembunyi-sembunyi. Itu adabnya begitu. Ya, adabnya begitu. Terus tamu enggak usah ditawari, minta apa sampai, enggak usah. Sing ngono nang tokno, ya, tamu jangan ditawari. Ya, sampean menunya apa ini? Engko diomong rawon jerapah repot teman gak jawab. Ya, apa yang ada disuguhkan, jangan ditanya. Ya. Sampai mana tadi? Ngasih kode ke Thauban tadi. Berangkat ke rumah Aisyah. Bilang ono Aisyah, istrinya Nabi, ada apa di rumahnya makanan. Ini ada tamunya Rasulullah. Falladzi ba'atha bilang, maka datang ke Siti Aisyah. Ya Siti Aisyah ngomong, walladzi ba'atha kabil huda wa dinil haq ma asbaha fi bin baitina syai'un yaqulu ahadun nas. Datang Thauban, ndak ono apa-apa di rumah Aisyah. Intinya gitu, di rumah Aisyah enggak ada apa-apa. Kemudian disuruh datang ke istri Nabi yang lain. Sama, istri Nabi yang lain juga ngomong seperti Aisyah, enggak ada apa-apa. Loh, ya apa ini? Padahal sudah terlanjur apa? Itu coba bisa bayangkan kita itu. Padahal itu rumah tangganya Nabi, rumahnya Nabi, orang yang paling mulia. Ya, enggak ada apa-apa. Tidak hanya di rumahnya Aisyah, di rumahnya siapa? Istri-istri lain kebetulan juga enggak ada apa-apa. Wa kanal badwiyu akilan. Tapi orang Arab Badui ini cerdas, ngerti. Oh, kayak kan apa-apa iki. Kok gak muncul-muncul. Kanal badwiyu akilan, ngerti orang Arab Badui ini. Ya tamu juga harus gitu, jangan ditunggui terus, ya jangan ya. Ini Masya Allah ini. Jadi tuan rumah juga harus peduli, yang jadi tamu juga harus tahu diri kan gitu kan. Nah ini wa kanal badwi akilan, orangnya cerdas, ngerti dia. Fafatina, dia mampu menerka apa yang terjadi.
Fama zal al-badwi yu'aridu Rasulullah hatta qala inna ahlul badiyah mu'anuna fi zamanina lasna ka ahlil hadr. Kita ini orang Arab Badui, enggak seperti antum-antum ini yang orang kota gitu lah katanya. Kita ini makannya beda gitu, ini seadanya ndak. Jadi enggak terlalu yang seperti kalian bayangkan. Innama yakfi akhdhu dan al-qabdu minat tamr. Kita ini cukup tamr sama minum saja. Ya. Innama yakfi ahaduna al-qabdu minat tamr yasrabu alaiha syarba minal laban. Kita ini cukup kurma sama susu. Yo enak kali. Karena itu ya enak ya. Ya, famarrat inda dzalika anzuna. Kemudian ketika ngomong gitu datang dombanya Nabi, kata Thauban. Qad ukhtulim fakunna nusammiya samra. Kita kasih nama domba itu samra. Memang kebiasaannya Nabi dan para sahabat pada waktu ngasih nama apa? Hewan. Dombanya Nabi dikasih nama samra. Maka Nabi memanggil samra. Terus diusap sama Nabi dornya. Dor itu apa? Kantongnya itu. Wadahnya apa? Wadahnya susu dielus sama Nabi. Dan pernah saya melihat di cuplikan video, memang sebelum diperah itu diusap ya. Enggak tahu air hangat apa gimana ya. Supaya untuk merangsang agar banyak susunya. Akhirnya diucapkan sama Nabi bismillah. Nabi mengusap dan dikatakan bismillah. Akhirnya keluarlah susu kambing dan disuguhkan kepada tamu sampai habis. Berapa tadi? Fasari masya Allah sampai berapa kali? Ya, tapi kayaknya lama nggak kenyang ternyata si siapa namanya tadi? Ya, si siapa? Badui tadi. Sampai berulang kali. Ya faqala irfa ilai faratu faqala bismillah fasirman tsumma atani falam malu. Disebutkan bolak-balik di sini berapa kali sampai kata Nabi, memang orang kalau enggak ngucap bismillah itu akan lama apa? Lama apa? Kenyangnya. Terus ketika mengucapkan bismillah baru cepat apa? Kenyang. Ya, memang betul itu. Karena orang non muslim itu pertama nggak kenyang karena nggak baca bismillah. Kalau nggak baca bismillah berarti apa? Setannya ikut. Maka itu hal gaib yang wajib kita imani loh. Karena diterangkan dalam sebuah riwayat, ya jika seorang muslim mengucapkan apa? Bismillah ketika makan, maka setan berkata la asya'alaku. Kalian nggak bisa ikut malam di tempat ini. Artinya ini perkara gaib yang wajib kita apa? Imani. Jadi kalau kita nggak baca bismillah itu setan ikut makan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Sampai sini sudah waktunya. Pas. Insyaallah besok kita lanjut, masih tamu ya. Kisah-kisah tamu datang ke Nabi. Ini ternyata banyak. Besok ada lagi tamu datang ke Nabi. Bagaimana Nabi memperlakukannya dan kisahnya dan hikmahnya insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.